Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Lulu Fitriani, NPM 211254880. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan hadis mutawatir dan hadis ahad dalam berhujjah. Kedudukan hadis sebagai hujjah disepakati oleh kaum muslimin bahwa segala ucapan, perbuatan, atau takrir yang bersumber dari Rasulullah SAW tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan dan yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih menjadi hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syariat, di mana para mujtahid dapat menggali hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Kedudukan hadis mutawatir menurut Ajaj al-Khutabi dalam kitab Usul al-Hadis, dari pengertian hadis mutawatir tersebut terdapat syarat-syarat hadis mutawatir, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak dalam setiap tobaqohnya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal rawi hadis mutawatir. Pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama tentang batas minimal rawi hadis mutawatir dalam setiap tobaqohnya adalah pendapat Al-Ustukhri, yaitu 10 orang. Kemudian jumlah rawi yang banyak tersebut didapati dalam setiap tobaqoh. Rawi tersebut menurut akal mustahil berdusta karena berasal dari berbagai negeri, jenis kelamin, madhab, dan yang lainnya. Kemudian berita yang mereka riwayatkan dihasilkan dari indera yang mereka miliki, seperti menggunakan kata-kata aku melihat dan aku mendengar dan sebagainya. Dengan demikian, kedudukan hadis mutawatir merupakan hadis yang qat'i al-subut, sehingga harus dipercayai dan diyakini kebenarannya tanpa harus meneliti keadaan para perawinya. Bahkan menurut Ajaj al-Khutabi, orang yang mengingkari hadis mutawatir dikategorikan orang kafir. Dengan ketatnya persyaratan mutawatir tersebut, maka menurut para ulama, jumlah hadis mutawatir sangat sedikit, bahkan sulit dijumpai. Kemudian kedudukan hadis ahad. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah, beliau mengajukan sejumlah dalil yang membuktikan kehujahan as-sunnah. Imam Syafi'i menerima hadis ahad, namun dengan syarat. Yang pertama, periwayatnya adalah orang yang dipercaya. Kemudian periwayatnya berakal atau memahami apa yang diriwayatkan, periwayatnya dobit, dan periwayatnya tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis yang sama. Menurutnya, hadis ahad dapat diterima kehujahannya tetapi tidak sejajar dengan Al-Quran dan hadis mutawatir. Adapun kedudukan hadis terhadap Al-Quran adalah yang pertama, menerangkan am Al-Quran, yaitu am yang dikehendaki khas, kemudian menerangkan fardu-fardu dari fardu-fardu yang telah ditetapkan Al-Quran, menerangkan kemujmalan Al-Quran seperti menerangkan kemujmalan ayat sholat, dan menerangkan mana yang nasikh dan mana yang mansukh dari ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, Imam Syafi'i memakai ijma', qaul sahabat, dan qiyas dengan merujuk kepada dua sumber ajaran tersebut. Kemudian, Imam Syafi'i menerima hadis ahad sebagai hujjah dengan syarat harus dari periwayatnya banyak bertemu dengan sahabat dan sanadnya dapat dipercaya. Menurutnya, posisi atau kedudukan hadis mutawatir lebih tinggi daripada hadis ahad. Demikian video ini saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Akhir kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.